pada bilang untungnya berapa sih jualan handphone gitu ya, 20.000, 30.000, ya Iya. kayaknya gitu sih memang, gitu loh. Separah itu 20.000. Yes, karena kita bermain di level distribusi gitu ya, di level distribusi kita Iya. main di quantity, jadi marginnya sebenarnya tipis banget, cuman mungkin sekitar 1-2%. Itu gross ya, gross. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang ingin konten-konten video yang membantu teman-teman dalam berjualan online, teman-teman tinggal join membership di sini dan akan dapat video-video dan klik join membership di bawah ya. Nah, ini adalah part kedua dari Gerebek Seller Apple product ya. Ada laptop juga dan Android yang ori ya dengan Om Agustinus di sini dari iSmile ya. Nah, di sini kita akan nanya-nanya nih ya. Banyak hal, tapi kita pengen belajar ya ilmu dari Om Agustinus ini. Dan teman-teman yang belum nonton part satunya boleh klik ya link di bawah ini supaya teman-teman bisa nonton. Tadi kita gerebek ke kantornya, tour sampai ke gudangnya juga, mantap keren. Nah, oke Om, ini pengen nanya-nanya, udah dari tahun berapa sih jualan online? Saya jualan pertama kali itu tahun 2011. Wow. Udah berapa? 11 tahun berarti. 11 tahun jualan online ya? Benar. 2011 itu masih jualan sendiri ya. Mulai ada tim itu 2012. First time-nya. Pertengahan 2012 Juni. Jadi dari Kaskus? Dari Kaskus awalnya. Terus ya kita sama lah angkatan Kaskus pasti semuanya di sini. dari Kaskus. Gue jualan mulai dari Topet langsung. Oh, dari Topet. 2011 dari Topet. Ya gue nggak sempat jualan di Kaskus sama sekali. Tapi dari Kaskus ke Topet. Dari Kaskus ke Topet. Jadi modal lu dari kecil banget dong? Yes, dari kecil. Makanya growth-nya pelan-pelan gue. Pelan-pelan ya? Yes, karena kan gue pakai modal sendiri ini kan, jadi benar-benar puterin modal sendiri. Terus yang kedua, gue juga kagak ada partner gitu loh. Jadi di awal itu kan gue benar-benar jalan sendiri, tanpa ada partner. Ya partnernya tim gue gitu ya. Tanpa ada investor. Tanpa ada investor juga. Ya jadi ya growth-nya sebenarnya terhitung pelan sih kalau buat gue ya secara pribadi. Cuman ya mungkin ya cuma plus poinnya adalah karena growth-nya pelan, jadi gue juga bisa lebih siap ketika growth gitu loh. Kalau growth-nya kita kekencengan kan, lu terbiasa dari tiba-tiba bawah tiba-tiba langsung naik gitu, biasa turunnya juga cepet. Iya. Nah, kalau terutama pas lagi COVID kemarin tuh tiba-tiba udah meledak gitu ya. Yes. Dan ketika dia turun dia juga nggak akan siap. Yes, benar. Gitu. Nah, kalau gue memang dari dulu itu naiknya bertahap, seret gitu. Ya sampai sekarang ya kita growingin timnya juga bertahap. Jadi ya so far so good lah. Plus minus lah. Iya. Dan branding lu dari dulu juga untuk Apple product ya? Ya, sampai 2018 sebenarnya branding kita itu di Apple Products ya. Memang waktu itu kan cuma jualan Apple doang. Tapi mulai 2018 itu ya kita mulai fokus ke Android sama di 2020 kita mulai fokus di laptop. Dan waktu itu kebantu banget sama pandemi. Ya ketika kita masuk ke laptop, semua orang nyari laptop. Yes. Gitu loh. Malah jualan laptopnya waktu itu apa lebih bagus daripada jualan handphone ya? Sama aja? Gini, secara sales lebih rendah pasti laptop ya. Kan waktu itu 2020 juga nggak ada barang. Tapi secara margin jauh. Secara margin waktu itu ya, jualan laptop marginnya ya 10 kali lipat dibanding jualan handphone. Wow. Marginnya. Sebenarnya jualan handphone tuh separah apa sih? Kalau bilang jualan handphone Android ya, orang bilang, wah lu jualannya jutaan kan, jualan handphone kan mahal ya. Sebenarnya separah apa sih? Ya, anggaplah satu handphone ya rata-rata yang handphone 2 jutaan gitu ya. Margin rata-rata itu berapa sih di sana? Ya, kan seperti mungkin kalau subscriber Om Botak gitu ya, angkatan zaman dulu lah. Kan tahu lah kalau di Roxy pada bilang untungnya berapa sih jualan handphone gitu ya, 20.000, 30.000, ya kayaknya gitu sih memang. Gitu loh. Karena itu 20.000. Yes, karena kita bermain di level distribusi gitu ya. Di level distribusi kita main di quantity. Jadi marginnya sebenarnya tipis banget, cuman mungkin sekitar 1-2%. Itu gross ya, gross. Itu gross.
Belum potong iklan. Belum sekarang. potong iklan. Admin udah ya? Admin udah? Belum. Lah, Sorry, admin udah. marketplace udah. Admin udah. Jadi belum potong iklan, belum potong ini. Karyawan, tempat. Dan yang gue pribadi lebih ngeri ya, lu kan bilang tadi saya jual satu handphone 2 jutaan tuh, lu cuma 20.000. Yes. Apa nggak gue mendingan jual baju yang harganya 50.000 untung 20.000 dibanding gue jual handphone? Nah, Apalagi itu perputaran modalnya tuh gede gitu. benar. Gue 2 juta cuma dapat barang satu nih ya. Kalau Iya. 2 juta beli baju udah dapat 1 kodi gitu. Nah, gue juga pengennya kayak begitu sebenarnya. Tapi nanti, tapi takdirnya di dunia handphone kalau sekarang. Takdirnya di handphone. Yoi. Dan plus satu lagi yang sebenarnya gue agak ngeri ya kalau jualan barang kayak gini ya. Fraudnya. Fraud internal sama fraud eksternal. Kita tahu ya misalnya COD itu kayak gimana, barang nggak terkirim balik-balik jadi batu atau sampah, belum lagi internal, maling dari dalam atau gitu. Gimana sih cara lu buat menanganin fraud ini padahal margin lu tipis gitu. Lu hilang satu barang aja mungkin bisa hilang untung 1 hari gitu istilahnya. Benar, jadi ya hilang. Untuk bisa balikin satu barang, ya kita perlu jualan 100 barang, 50-100 barang. Yes. So, gimana sih caranya? Nah, kalau eksternal, di kita itu yang sebenarnya yang kita benar-benar perhatikan itu adalah pencatatan sama stock of name. Gitu. Jadi, kalau di gua, stock of name itu kita lakukan zaman dulu itu setiap hari kita stock of name. Barang-barang yang fast moving, kita cek setiap hari. Yeah. Jadi, kalau misalnya let's say ada dari internal yang fraud, selama ini sih rekor 10 sampai kurang lebih 10 tahun toko gue jualan, setiap ada fraud ya, namanya orang pastilah internal pasti akan ada fraud gitu ya. Yang pertama, tapi fraud itu pasti akan ketahuan sih. Biasa 1 minggu sampai 2 minggu itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan karena kita stock of name terus. Yeah. Gitu. Terus yang kedua, kalau memang ketahuan pun ya kita akan usahain, kita akan masukin ke kita akan proses laporannya ke pihak kepolisian. Langsung dong. Langsung kita ada proses. ampun waktu dia bilang nih gua kilaf segala macam gitu. Yes, gitu. Jadi buat contoh buat yang lain sih, gitu. Nah kalau internal, kalau eksternal ya balik lagi ke pencatatan. Karena sering ya kalau handphone kan, terutama kita kan juga hidupin COD nih. Kayak di Hidupin COD nggak? Hidupin COD. Lazada, TikTok itu harus hidupin COD sih. Terus kalau nggak balik gimana? Ya anggaplah kita jual ke ekspedisi berarti. Karena ya, kalau barangnya 2 juta masih oke lah ya. Kalau barangnya misalnya iPhone yang 20 juta gitu lo hidupin COD nggak balik? Iya, pasti balik sih karena kan penyerahan kita kan rapih kan. Jadi ya biasanya kalau gini, baliknya itu nggak balik sih jarang sekali ya. Kalau nggak balik biasanya kita declare sebagai hilang. Oke. Nah, cuman beberapa kali pernah kejadian kayak handphone balik jadi batu gitu loh, atau balik jadi dummy. Ada yang kita kirim AirPod jadi TWS-nya Xiaomi gitu ya. Itu juga ada kejadian-kejadian kayak gitu. Iya. Ya cuman dari sih kita kan pencatatan sama kan CCTV ya, kita kasih proof lah. Dan kita sebagai seller kan sekarang juga seller yang cukup besar lah. Jadi ya ketika kita fight sama marketplace juga kita, ataupun sama ekspedisi, kita juga ngomong ya gue kagak mungkin sampai ngefraudin lu lah gitu loh. Dan mostly kalau lu urus dengan bener, dengan bukti-bukti itu balik barang. Yes, selalu sih. Ganti. Selama Karena ini asuransi dong, wajib asuransi. Asuransi pasti. Walaupun COD, asuransi tetap balik. Yes. Full value. Full value. Selama ini sih teman-teman marketplace, teman-teman bisnis juga selalu support sih. Ya cuman masalah waktu aja lah gitu. Tapi gue ingat dulu lu pernah mention ini ke gue ya. Lu bilang nggak ada manusia yang ingin karyawan yang ingin curang, tapi mereka akan istilahnya akan nge-fraud ketika ada kesempatan. Yes, benar. Yang lu ngomong soal SOP itu. Dan SOP itu apa yang lu lakukan supaya SOP lu jadi jalan supaya nggak ada kesempatan buat mereka nge-fraud? Gini bro, kalau SOP ya kita sih perbaikin SOP selalu kita update terus ya. Yeah. Cuman buat gue gini loh, ya SOP ya kalau misalnya memang ya mau sebagus apapun SOP lu, kalau misalnya let's say pasti akan tetap ada hole-nya lah. Yes. Pasti akan tetap ada hole-nya. Betul lah. Jadi ya kita perbaikin sebagus mungkin. Cuman poinnya adalah ketika misalnya sampai ada karyawan yang melakukan fraud, ya kita akan usahakan banget buat itu diproses sih. Jadi itu kayak mencegah juga biar karyawan lain nih kalau misalnya sampai nanti melakukan ini,
ya dia juga ngerti konsekuensinya. Itu akan ngebikin karyawan akan lebih mikir deh untuk melakukan fraud ya, gitu. Gimana caranya lu scale up dari karyawan mungkin awal-awal cuma 5, 6 ya, sampai segede gini gitu. Menurut lu step-step apa yang penting dilakukan? Tadi lu bilang ya lu harus growth-nya pelan-pelan. Ya. Tapi ada cara lain nggak sih untuk bisa scale up kayak gini? Gini, kalau untuk lo bisa scale up gini, kalau misalnya kayak karyawan masih 10 gitu lah ya, 20 orang mungkin. Game-nya beda kan sebenarnya? Oh, the game is totally different. Iya, maksudnya 10 lo masih bisa tanpa ada SOP, tanpa apa, lo ngomong ketemu tiap hari. Sekarang mungkin banyak yang karyawan yang lo nggak kenal namanya. Bener. Gue udah nggak kenal semua karyawan. Nggak semuanya gue kenal. Udah panggilnya. Ya. Mungkin mereka kalau ketemu gue di jalanan juga nggak kenal juga kayaknya. Gue gak kenal, dia juga gak kenal. Ya beda lah. Kalau kayak masih 5 tahun lalu, kayaknya gue masih kenal semua lah. Kalau sekarang sih gue udah gak kenal semua juga. Cuman poinnya adalah untuk bisa nge-scale upin orang ya, karyawan gini loh, kita gini, kalau misalnya kayak 10 orang, 20 orang mungkin kita masih bisa maintain sendiri. Tapi kalau udah skalanya kayak 50-an orang gitu, udah di atas 50, ya lu butuh manajer yang ngebantuin gitu loh. Ya sekarang ya gue dibantu sama ya belasan orang manajer gitu, HRD, buat nge-maintain operasional ini gitu loh. Orang-orang yang bisa gue percaya, yang qualified juga. Gajinya juga lumayan. Yes, gajinya juga lumayan. Supaya memang bisa bantu lu mikir gitu. Yes. Gitu loh. Jadi seperti yang gue bilang tadi itu, ya organisasi ini nggak bakalan bisa bertumbuh kalau misalnya nggak akan bisa bertumbuh kencang kalau kita sebagai owner yang mikir sendiri gitu loh. Jadi biar organisasi ini bisa berkembang, ya lu mesti mikirnya bareng-bareng. Harus mikirnya bareng-bareng. Terus kalau misalnya yang mikirnya pun juga memang orangnya qualify buat mikir sih kalau di gue gitu. Jadi gue ya berusaha naikin skill tim internal gue. Kalau misalnya let's say gue ternyata butuhnya lebih dari itu, ya gue juga rekrut dari luar. Jadi lo kan kirim mereka ke training yang tepat buat upskill mereka ya? Yes. Gitu. Biar mereka juga growth lah. Jadi kalau misalnya karena gini, manusia kan juga alamiah gitu ya, buat sampai di titik tertentu biasa kerjanya pasti udah mulai agak loyo lah, udah mulai agak males gitu ya. Nah itu alamiah banget sih. Jadi cara buat motivate mereka gimana kalau udah kelihatan udah mentok gitu, atau udah nggak ada motivasinya? Apakah duit bisa motivasi mereka supaya lebih semangat? Duit yes, tapi buat gue ya itu pasti ya, duit pastilah. Kalau lu bayar orang lebih, ya pasti akan lebih kayak kita aja. Kita kerja juga kalau ada duitnya pasti lebih bersemangat dibanding gak ada duitnya kan. Tapi ya di luar itu sebenarnya ya kita mesti sampein goalnya company sih, goalnya perusahaan gitu loh, bahwa kita lagi kerja as a team nih. Jadi lu kagak lagi kerja sendiri, kita lagi kerja bareng-bareng, ratusan orang ini kerja bareng-bareng buat nyapai goal yang sama. Jadi dan semuanya harus tahu sih goalnya ini apa. Jadi ketika ada satu yang mungkin lagi agak slowing down, nah, tim yang lainnya juga akan membantu push yang lagi slowing down ini. Karena ketika ada satu yang slow kan, berarti akan mengganggu goalnya perusahaan. Menurut lu apa pendapat lu tentang yang lagi viral sekarang nih untuk resesi 2023? Lu sendiri apa persiapannya, dan menurut lu bener gak sih terdampak dengan berapa bulan ini dan jadi sepi gara-gara resesi itu, atau gimana menurut pendapat lu soal ini? Gue sih orang yang nggak percaya resesi. Nah maksud gue gini loh, karena toko lu naik terus, dari tahun pertama sampai sekarang nggak pernah resesi terus gitu. Nggak, tapi it's not like that lah kalau buat gue ya. Gini loh. Kalau lu cari nih sumbernya itu ya, yang kita ngomongin resesi gitu, sumbernya pasti lu mundur-mundurin sumber itu kan dari satu titik gitu loh, yang memang ada kepentingan buat dia nge-blow up tentang resesi ini. Oke. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya resesi yang paling parah itu udah kita lewatin. Itu waktu zaman COVID itu menurut gue lebih parah daripada resesi sih buat semua orang ya. Buat semua orang, yes. Karena itu benar-benar stop loh ekonomi. Kalau sekarang kan, maksud gue separah-parahnya resesi, ekonomi juga masih berjalan. Orang masih bisa keluar, masih bisa kerja, ya. Yes. Paling mentok
paling mentok nih tahun depan harga naik. Cuman harga naik pun lu mesti beli juga. Bener gak? Kalau kayak makanan atau whatever gitu. Apalagi gadget ya. Ya gadget ya. Orang lebih baik nggak makan daripada nggak beli gadget terbaru. Yes, bener. Kayak tahun 2020 itu laptop sempat naik. Sempat hampir naik 2 kali lipat harganya. Sampai Gila, ya? sempat di titik yang naiknya bisa sampai 2 kali lipat. Tapi orang tetap beli. Karena Butuh. ya kalau lu kagak ada laptop lu nggak bisa kerja. Iya. Gitu. Ya, menurut gua akan seperti itu sih. Jadi resesi tahun depan gue sih anggap ya mungkin harga akan naik, tapi kita juga mampu beli dan kagak akan efek that much sih. Terus ekonomi Indonesia, gue juga cukup percaya orang-orang di pemerintahan kita juga cukup baik ya gitu ya. Jadi nggak bakalan kayak di negara-negara lain yang sampai inflasinya parah banget. Ya kalau sampai inflasinya parah banget pun itu cuma meledaknya bom waktu gitu loh. Di Indonesia sekarang cukup kejaga sih parameter ekonomi. Jadi kalau toko lu sepi karena isu-isu ini, mungkin sebenarnya bukan karena resesi, tapi karena lu nggak sadar traffic lu pindah ke tempat lain gitu. Benar. Kalau yang ke toko sebelah atau ke platform yang lain. Benar. Kalau lu tokonya sepi gitu ya kalau buat gue, dan lu bilang itu karena resesi, itu kalau buat gue sih kayak lu lagi nyari pembenaran buat sesuatu hal yang lu kagak tahu gitu. Kalau buat gue secara pribadi ya. Dan apakah lu memang diuntungkan dari jualan di hampir semua platform, baik online maupun offline juga ada gitu. Jadi lu tuh bisa terjaga, lu turun di satu tempat, naik ke tempat lain, jadi bisa dibilang larinya ke lu juga gitu. Iya, benar. Itu ya karena gue jualan di semua platform, jadi ya kayak gitu. Jadi kalau ada platform yang turun, platform lain biasanya akan naik sih. Gitu loh. Terus kalau yang teman-teman mungkin jualan brand lain juga, sebenarnya ketika kita lagi turun, mungkin aja gitu ya kalau teman-teman ngecek data kompetitor itu mungkin lagi growth gitu loh. Jadi trafficnya kita itu pindah ke kompetitor, dan itu udah gue alamin karena kita sangat memperhatikan kompetitor sih. Jadi ketika kita turun, kita juga melihat data bahwa toko lain itu naik. Tapi masalahnya lu jual Apple, lu jual Android, semua juga jual, laptop juga jual, ya jadi nggak pengaruh dari brand mana yang naik ya, semuanya rata gitu, platform semua juga main, jadi harusnya itu yang membuat lu lebih resilient lah dalam resesi. Benar. Ya. Tapi ya tetaplah pasti kalau suatu saat ya pasti mungkin ada seller baru yang punya inovasi apa gitu loh ya, yang bisa narik traffic kita sih. Tapi seller baru istilahnya kalau gadget mau inovasi apa? Ini kalau bukan hancurin harga. Ya itu salah satunya. Adalah beberapa lah memang. Ya mungkin copywriting-nya lebih manis gitu yang belum tentu bisa di fulfill. Yang penting kan jualan janji dulu. Terus ya mungkin di budgeting ads-nya juga lebih gila-gilaan, ngebakar duit di awal. Jadi banyak lah inovasi yang mereka inovasi. Ya trik-trik ya mungkin ya kita sebutnya ya. Gitu. Nah sekarang kalau boleh pilih ya, gue kasih beberapa pertanyaan. Misalnya, gue kasih dua opsi lah ya sekarang. Mau pilih Tokopedia atau TikTok? Kalau gue kayaknya dua-duanya. Karena dua-duanya baik sama gue. RM Topet sama TikTok. RM Topet sama TikTok sih mantap sih. Kalau disuruh milih dua itu susah kayaknya. Susah ya. Tapi gue kasih sebutin brand lain. Kalau brand lain mungkin bisa gue pilih. Kalau dua-duanya soalnya suportif banget. Iya. Online atau offline? Online pasti kalau sekarang. Online. Ya. Offline nggak lebih gurih sejak COVID ini lewat, orang lebih banyak belanja ke offline lagi. Margin lebih gede gitu mungkin. Benar. Tapi kalau offline ya, apa ya? Kalau di gue sih gue ngeliatnya cuma buat, mungkin gue belum ngerti aja caranya. Tapi kalau gue ngeliatnya itu cuma buat branding gitu loh. Karena margin memang lebih gurih, bener, lebih besar jauh. Tapi OPEX-nya juga, operational cost-nya tinggi banget. Dan dengan fraud-nya lebih tinggi. Yes, bener. Lebih resiko lah ya kalau lebih resiko. Itu mungkin ya karena gue belum ngerti, karena selama ini dunia gue online, jadi gue nggak terlalu merhatiin. Cuman kalau sekarang ini sih tetap online sih. Kalau mau lu balik dari awal ya, lu ngerintis usaha, apa hal-hal yang akan tetap lu lakuin atau hal-hal yang mau lu ubah? Oke. Misalnya lu pengen punya partner dibanding lu sendiri atau gimana? Yes. Kalau misalnya gue disuruh ngulang lagi tuh ya, sebenarnya kalau ada partner itu akan jauh lebih cepat sih growth-nya. Terutama kalau partnernya itu yang
kalau partner itu spesialis ya. Misalnya dia jago di, ya kayak sekarang sih gue udah ada partner lah, udah ada pro partner. Cuman kalau misalnya bisa ngulang lagi dari awal ya, mungkin ada partner yang spesialis gitu loh, yang let's say mungkin dia strong, gue strong di bagian apa, partner gue strong di bagian apa, jadi scale up-nya akan lebih cepat. Terus yang kedua ya tim sih, timnya juga kalau gue ngulang lagi ya pastinya harus milih ya orang-orang yang nggak perform gitu ya, harus cepet diganti. Jadi racun harus cepat dibuang. Yes, itu harus cepet-cepet. Terus yang ketiga network. Jadi kita mesti benar-benar maintain. Jadi gue bisa ada di sini sekarang sebenarnya karena gue selalu ngejagain nama baik gue gitu ya, selalu ngejagain network gue juga ke teman-teman. Pertama kalau di marketplace kita ngomongin ke teman-teman RM. Jadi ketika kita baru mulai pun supportnya udah lebih enak sih gitu. Nah, network itu penting banget sih buat gitu. Nah, teman-teman juga banyak dibantuin juga. Wah, mantap banget ya. Nah, thank you banget udah mau sharing di sini. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, ini nama tokonya iSmile. iSmile, distributor ponsel, distributor laptop, lengkap Ya, mau beli Android, Apple atau laptop semuanya ada ya di semua platform ya, teman-teman boleh cari. Nah, dari gue ada ini dari Botakers. Mantap. Thank you bos, buat paket. Ini nggak bisa dibeli di marketplace ini. Oke. Ini cuma bisa dapat kalau di gerbek. Oke. Nah, Wes mantep. Wes. Thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin sampai akhir. Ya, jangan lupa buat subscribe dan share video ini apabila video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Bye-bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you.